Selamat siang Pak Teddy dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah review dari artikel jurnal yang berjudul Virtual Reality Sickness Mitigation Method, A Comparative Study in a Racing Game. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Christopher Widiartono, lalu ada Matthew Erickson, ada juga Matthew Baby, dan Axel Imorista. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa peneliti pada artikel jurnal tersebut melakukan penelitian ini. Jadi, main game itu kan tentu saja berkembang ya, dari yang sebelumnya menggunakan perangkat biasa seperti komputer maupun handphone, namun pada masa kini ada perangkat yang namanya virtual reality yang memang seru dan imersif sekali. Tapi sayangnya banyak orang yang malah ngerasa pusing atau mual, bahkan parahnya adalah muntah. Atau dalam bahasa pada penelitian ini yaitu terkena VR sickness. Hal ini jelas sangat mengganggu pengalaman main bagi para gamers atau orang yang ingin mencoba menggunakan virtual reality. Beberapa cara sudah dicoba untuk ngurangin efek samping VR sickness ini, seperti mengurangi field of view atau FOV, lalu mengubah background menjadi blur atau DOF, serta metode terakhir yang dicoba adalah penggunaan res frame seperti target reticule. Namun masalahnya belum jelas mana yang paling efektif. Apalagi kalau dipakai dalam game balapan, seperti dalam hal ini adalah balapan mobil. Nah, penelitian ini tuh ingin membandingkan ketiga teknik itu untuk nyari tahu mana yang paling oke tanpa membuat pemain kehilangan info penting di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ada pada artikel jurnal ini. Yang pertama adalah apakah metode mitigasi VR sickness seperti pengurangan FOV, DOF blur, dan penggunaan race frame dapat secara efektif mengurangi VR sickness dalam permainan balapan. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh masing-masing metode tersebut terhadap rasa kehadiran atau presence, beban kerja, dan kehilangan informasi visual. Lalu yang terakhir, apakah tingkat kendali pengguna dalam lingkungan virtual akan berpengaruh terhadap efektivitas metode mitigasi tersebut. Selanjutnya, tujuan mengapa peneliti dalam artikel ini melakukan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk membandingkan efektivitas 3 teknik mitigasi VR sickness yang tadi dalam konteks permainan balapan virtual reality. Lalu yang kedua adalah menganalisis dampak teknik-teknik tersebut terhadap tingkat VR sickness, rasa kehadiran, beban kerja pengguna, dan hilangnya informasi visual. Lalu yang ketiga adalah meneliti apakah tingkat kendali pengguna dalam lingkungan virtual akan mempengaruhi hasil penggunaan metode mitigasi tersebut. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang disusun oleh peneliti dalam artikel jurnal tersebut ada 4. H1-nya adalah pengguna akan mengalami VR sickness yang lebih parah pada kondisi dengan tingkat kendali rendah atau LDOC dibandingkan dengan tingkat kendali tinggi atau HDOC. H2-nya adalah atau hipotesis 2-nya adalah penerapan teknik mitigasi pada kondisi C1 atau pengurangan FOV, C2 atau DOF blur, dan C3 atau race frame akan mengurangi VR sickness dibandingkan dengan kondisi tanpa teknik mitigasi atau C4. Lalu hipotesis ketiganya adalah pengguna akan mengalami penurunan rasa kehadiran dalam lingkungan virtual pada kondisi C1, C2, dan C3 dibandingkan dengan kondisi C4. Lalu hipotesis keempat adalah kehilangan informasi visual akan lebih rendah pada kondisi C4 dibandingkan dengan kondisi C1, C2, dan C3. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan desain eksperimen yang dilakukan. Yang pertama untuk metodenya sendiri, dia menggunakan studi eksperimental menggunakan VR racing game dengan jumlah partisipan sebanyak 32 mahasiswa, di mana di sini terdapat 2 kondisi kendali, yakni high degree of control, di mana di sini kondisi pengguna menyetir sendiri, dan juga low degree of control, di mana pengguna hanya menonton saja. Untuk perangkat yang digunakan ada Oculus Rift CV1, Unity 3D, Gamepad Xbox 360, dan juga untuk lingkungan VR, dia menggunakan game balap dengan tugas atau objektif, yakni untuk mencari balon merah pada 3 tingkat kesulitan, easy, normal, dan hard. Berikut adalah gambar dari desain eksperimen yang dilakukan.
dapat dilihat dari gambar A sendiri, ini merupakan gambar dari partisipan yang sedang menggunakan perangkat Oculus dan juga sedang menggenggam gamepad controller. Untuk gambar B sendiri, ini merupakan kondisi lintasan atau track yang harus dilalui oleh partisipan, dan gambar C sendiri ini merupakan tingkat kesulitan untuk game yang akan dimainkan. Untuk setting eksperimennya, di sini ada 4 buah kondisi, di mana yang pertama itu adalah kondisi FOV reduction atau field of view reduction, di mana di sini FOV itu menyempit saat mobil yang digunakan bergerak dengan cepat atau melakukan belok. Dan untuk yang kedua ada DOF blur, ini depth of field blur. Jadi di sini objek itu akan blur ketika mobil bergerak. Dan untuk kondisi ketiga ada rest frame, di mana di sini terdapat titik fokus berwarna hitam yang tetap di tengah layar, dan kondisi yang keempat itu adalah tanpa efek. Di sini sebagai pembanding. Untuk variabel yang diukur sendiri ini ada 5 buah. Yang pertama ada VR sickness, di mana di sini menggunakan SSQ. Yang kedua ada presence, menggunakan Strater Iso-State Questionnaire. Yang ketiga ada workload, di sini menggunakan NASA TLX. Dan yang keempat ada information loss, di sini merupakan jumlah balon yang tidak terlihat atau terlewat. Dan yang kelima ada waktu penyelesaian dan jumlah tabrakan, di sini khusus untuk H-dog. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil utama yang sudah dilakukan pengolahan data. Dari jurnal, tidak ada perbedaan signifikan pada VR sickness, presence, dan workload antar metode. FOV dan DOF menyebabkan kehilangan informasi visual, dan flash frame tidak menyebabkan informasi hilang dan aman digunakan. Nah, di sini adalah grafis yang disediakan oleh jurnal, yaitu hasil dari grafisnya mengenai jumlah balon yang partisipan itu confirm, miss, atau enggak unseen dalam keempat kondisi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang ada garis-garis horizontal ini merupakan bukti bahwa ada perbedaan yang signifikan di antara dua kondisi yang dialami. Jadi seperti pada kondisi C1 dan C3 ada perbedaan, kondisi C1, C2 yang hard ada perbedaan. Nah, itu dilakukan sesuai dengan Bonferroni Adjusted Pairwise Comparison, P-nya kurang dari 0,05. Interpretasi hasil dari jurnal ini, FOV reduction, yaitu menimbulkan disorientasi karena perubahan ukuran tampilan yang cepat. Nah, oleh karena itu mengurangi FOV menyebabkan area pandang menyempit dan informasinya hilang. DOF blur, banyak balon yang tidak dikenali karena efek blurnya. Efek blurnya tidak sesuai dengan kedalamannya nyata, justru memperburuk rasa nyamannya. Dan ketiga adalah rest frame atau target reticule. Meski tidak signifikan mengurangi sickness-nya, juga tidak menyebabkan kehilangan informasi. Desainnya minimalis dan tidak mengganggu. Jadi yang paling baik di sini rest frame. Kelebihan dan keterbatasan studi. Kelebihannya, desain eksperimen komprehensif menggunakan teknik mitigasi populer, fokus pada skenario game cepat. Desain eksperimennya juga terstruktur dengan baik dengan pendekatan yang realistis melalui penggunaan game balap berkecepatan tinggi sebagai skenario. Ini relevan karena game jenis ini sangat rentan terhadap VR sickness. Selain itu, ketiga teknik yang diteliti, FOV reduction, DOF blur, dan rest frame-nya merupakan metode yang cukup umum dalam pengembangan VR modern. Keterbatasannya, partisipan homogen, usia muda, mayoritas laki-laki, hanya satu jenis game, belum menggunakan data fisiologis. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada teknik yang secara signifikan berhasil mengurangi VR sickness dalam konteks game balap ini. Namun, kita melihat bahwa teknik FOV reduction dan DOV blur justru menyebabkan kehilangan informasi. Pengguna tidak bisa dapat melihat atau mengenali target dengan baik. Sebaiknya, penggunaan rest frame atau target
reticle tampak lebih aman karena tidak mengurangi informasi visual. Untuk sarannya dari penelitian ini adalah, para desainer game VR perlu berhati-hati saat menerapkan teknik mitigasi visual. Tidak semua metode cocok untuk semua jenis game, terutama yang melibatkan kecepatan tinggi, dan diperlukan riset lanjutan untuk menguji efektivitas teknik mitigasi dan jenis game lain seperti simulasi atau game edukatif. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Sekian, terima kasih.